Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel media sosial Gus Gaul yang berbahagia dimanapun berada. Pada sesi pengajian ini saya akan memulai ulasan tentang kitab yang sangat kontroversi bagi kolonialisme, bagi penjajahan khususnya di Indonesia. Karena dulu banyak kiai-kiai ditangkap, banyak pesantren-pesantren dioperasi secara militer bersenjata oleh penjajah, karena kiai-kiai memberikan pembelajaran keorganisasian yang terkait pendidikan bagi generasi muda bangsa dikala itu sebagai pembelajaran kelembagaan kebangsaan, di samping yang baku adalah tentang budi pekerti, etika, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Kitab itu adalah Idhatun Nasihin, yang berarti nasihat atau idhah itu terkait dengan kalimat mauidhah yang sering kita dengar. Jadi ini berisikan tentang nasihat-nasihat bagi generasi muda. Kita mulai dengan ngalap keberkahan para kiai-kiai kuno yang telah wafat, di mana beliau-beliau dulu mengajarkan banyak kitab untuk bekal keilmuan para santri di zaman dulu. Di antaranya adalah kitab ini sebagai kitab yang fokus pada bekal-bekal moral pergerakan di masyarakat, khususnya dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Juga yang lebih penting adalah sebagai semangat keislaman yang rahmatan lil alamin bagi penganutnya. Kitab ini berasal dari Mesir, oleh seorang alim dari negeri Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghulayin. Mari kita kirimkan doa semoga sang pengarang beserta orang tua kita, guru-guru kita, khususnya para pejuang bangsa yang banyak tidak tertulis, yang mungkin banyak terlewatkan nama-nama beliau di catatan-catatan yang ada. Bagi beliau semuanya, semoga rahmat dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, selalu meliputinya, khususnya di alam kubur mereka, serta keturunan keilmuan, generasi keilmuan dari beliau-beliau akan bisa lestari hingga akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Saya bacakan muqaddimah atau permulaan dari kitab ini dengan teks aslinya. Muqaddimatun ikhwanin nasyiina hadhihi idhatun nafi'ah wala ali ulami'ah satarawnaha mangzumatal iqdi fisil
nutqil ibrah mangsuratal faidati biqalamil hikmah tursidu ila manhajil qawimi bil uslubil hakim wa tahdi man amila biha ila siratim mustaqim. Angsatuha wa ra'idhi fihal ikhlas wa suwaya sidkun niyah wa ya tahmilu baina jawanikhiha mau zu'adin satta minal istima'i wal akhlaq watang tawi adzali'uha ala madhamina mutanawwi'atin minal azabi wal hikam fahiya ja'batu ibar wa kinanatu idzati yadra'u bihan nasi'u an nafsihi jususal jumul wa kadaiba dhi'ah wa yadfa'u ma yang sabuha min awadil amradil istimaiyah wa tawali'ul asqami zamaniyah fa'addu 'alaiha ayuhan nasi'una bin nawajidi takun lakum zari'ah yauma takununa subbanan wa zukhran tasiruna shiban wa salamun ala man sami'a idzati wa wa'aha wa amila bimuqtadhaha. Demikian teks muqaddimah asli yang ditulis oleh penulis. Sedikit saya ringkas dari teks lengkap yang tertulis, bahwasanya kitab ini adalah nasihat yang berguna, yang digambarkan seperti mutiara yang berkilauan. Orang yang mentelaah kitab ini akan melihat sebuah sajian kitab yang tersusun sangat rapi, dengan tuturan atau tulisan kalimat yang sangat baik, manfaatnya sangat banyak. Kitab ini diungkapkan atau disampaikan dengan kalam atau tuturan yang penuh hikmah. Yang memberikan petunjuk jalan yang lurus dengan cara yang sangat bijaksana, sebagai salah satu bekal tuntunan bagi yang mengamalkannya ke jalan yang benar. Musonep atau penulis kitab ini, Syekh Mustafa Al-Ghulayan, menyatakan bahwasanya beliau menulis dan mengemukakan sajian yang beliau tuturkan di dalam kitab Idhah ini dengan niatan yang ikhlas dan penuh keyakinan. Terdiri dari ragam topik dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah sosial dan moral. Di samping itu, banyak mengandung tentang etika, falsafah, serta hikmah. Kajian atau muatan yang tertulis di dalam kitab Idhah ini bisa digunakan oleh generasi muda atau para nasiun sebagai sarana mempertahankan diri dari serangan pasukan yang menyebabkan lemah dan mundur, serta bisa menolak bahaya penyakit sosial dan pengaruh-pengaruh negatif di zaman. Para generasi muda, berpeganglah kalian terhadap nasihat-nasihat ini
Apa yang ada di kitab ini akan menjadi sebuah sarana yang membentengi untuk menyelamatkan diri kita. Di zaman muda akan menjadikan sebuah simpanan atau harta yang berharga untuk menghadapi masa-masa yang akan datang kelak. Semoga siapa saja orang yang mendengar, mengerti, dan mengamalkan isi-isi yang ada dalam kitab ini selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kita pada pembahasan ini akan mengulas tentang bab yang pertama, al-iqdamu, yang berarti berani maju ke depan. Di pembahasan ini membahas tentang kekayaan alam, sumber daya manusia, serta ragam ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Kita bacakan teksnya terlebih dahulu. Khalaqallahul insana liyakuna amilan lima yuhyihi sa'ian fi manakibil ardi mungtafian bi khairatiha daiban fima ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummah bil khairil jam wala yakunu zalika ila bil iqdami wa badil juhdi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini agar manusia mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya. Manusia disuruh untuk berusaha di seluruh pelosok bumi. Mencari hasil-hasil atau kekayaan bumi yang manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri dan kepada seluruh umat. Hal tersebut tidak akan bisa dicapai kecuali melalui pengorbanan dan keberanian. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam serta keragaman sumber daya manusia, kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh tiap manusia sangat beragam. Jadi bagi teman-teman atau warga negara Indonesia dimanapun berada, tetaplah kita semua bekerja, berusaha sesuai bidang kita masing-masing. Silahkan Anda menjadi TKI, warga negara Indonesia yang bekerja dimanapun berada, di luar negeri manapun, mau di Eropa, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, di benua manapun silahkan. Yang terpenting adalah niatan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Hasil dan penggunaan dari kita bekerja adalah untuk kemaslahatan tanggung jawab yang telah kita pikul.
terkait sumber daya alam, apapun itu yang ada di bumi, di laut, bahkan kekayaan tambang yang ada, silahkan dieksplorasi. Namun jangan pernah ada pihak yang dirugikan. Jangan pernah sampai ada kekayaan alam yang tereksplor tanpa adanya kesinambungan dan keseimbangan. Kekayaan alam yang telah dimanfaatkan, diambil, dieksplorasi, harus berimbang dengan tanggung jawab reklamasi, tanggung jawab mengembalikan akan ekosistem yang ada, baik tumbuhan, manusia, dan makhluk-makhluk lain yang ada. Jangan sampai dan jangan pernah ada pengambilan dan ataupun pemanfaatan kekayaan alam mengorbankan yang ada di sekitar, manusianya, alamnya, dan sebagainya. Hal ini harus kita lakukan dengan keberanian dan pengorbanan, supaya ikhtiar kita sebagai manusia, apapun dan dimanapun keragaman yang ada, tidak akan meninggalkan jejak kerugian atau kerusakan, supaya tanggung jawab kemanusiaan terhadap alam bisa terpenuhi dengan jalan memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam. Demikian pada sesi ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.